Baik, kita akan melanjutkan untuk validasi data untuk setiap tabel. Di sini web saya telah melakukan beberapa perubahan dan bisa dilihat sendiri. Sini sudah ada jam, tanggal, hari, bulan, tahun. Namun jamnya tidak berjalan, harus di refresh. Juga ada tombol WhatsApp untuk menghubungi admin. Lalu saya sudah memberikan jarak di sini agar lebih terlihat lebih baik. Lalu di sini saya mengganti gender, jenis kelamin menjadi gender agar ya rapi tabelnya. Lalu saya mengganti kolom upload. Jika kosong dia akan menampilkan seperti itu. Nah, yang pertama kita akan memvalidasi data jenis cucian. Pada data jenis cucian ini jika dia sudah permanen atau ada di detail transaksi, tombol hapusnya ini akan hilang seperti yang sudah kita buat di video sebelumnya. Nah, setelah itu sudah otomatis saat dia disable, kita mau update dia, parameter nama yang dikirimkan dari jenis cucian ini otomatis kosong. Jadi jika kita mengubah harganya, dia mengirimkan parameter nama yang kosong. Jadi coba kita rubah dan kita simpan. Nah, namanya akan hilang. Oleh karena itu kita harus mengubahnya. Pertama kita buka dulu Visual Studio, kita ke update jenis cucian karena bermasalahnya di sini. Kita menggunakan logika if saja ya. Kita langsung ketikkan saja untuk logika if-nya. Oke, kita lanjutkan untuk mengetiknya. Pertama kita pakai spasi dulu, data komputer transaksi where ID jenis cucian light jenis cucian di variabel F3. Lalu seperti ini. Makan sini mas elektronik. Script untuk update salah. Update jenis cucian set. Yang pertama, jika ID jenis cucian didapat pada tabel detail transaksi itu, jika ada pada tabel detail transaksi, otomatis variabel ini aku simpannya sama dengan 1. Jadi jika yang pertama kita kasih itu. Jadi jika dia 1, kita ambil jenis cucian set harganya saja karena namanya sudah disebut.
cek harganya F2 where ID jenis usia naik lalu yang ini kita taruh di sini else, baru kita masukin else. Selain dari itu dia akan update nama harga. Lalu kita tes lagi, di broker simpan itu nanti tetap harganya berubah dan namanya tetap, karena jika dia didapati pada tabel detail transaksi dia akan update harganya saja. Selain dari itu dia akan update seperti ini, dia akan update nama dan harga. Sepatu bola enak 262. Nah, selain itu dia akan update yang berubah. Oke, pada selanjutnya kita ke tabel transaksi. Di sini ada beberapa tabel yang pertama kita lihat dulu. Kita lihat pada tabel kita tambahkan data dulu. Oke, kita lanjut, kita coba tambahkan data dulu di transaksi. Kita tambahkan hari ini, tugas penerimanya, tanggal serah belum, petugas menyerahkan belum, pelanggannya, status diterima. Oke, kita lihat ini tidak ditambahkan. Nah, ini kenapa tidak ada? Karena pada video sebelumnya kita telah menambahkan satu kolom pada tabel transaksi, yaitu kolom simpan, untuk menentukan cek simpan transaksinya disimpan permanen atau belum. Kita ke insert transaksi dan kita tambahkan satu kolom lagi. Yaitu simpan ini saat dimasukkan nilainya harus 0, jadi kita kasih 0 saja. Oke, kita masukkan tanggal hari ini, tugas penerima, pelanggan. Oke, sudah tampil, tapi tanggal ambil sama petugas yang menyerahkannya kosong. Kita harus validasi datanya pada insert transaksi. Ini sudah betul, saat dia kosong, ini memang betul kosong. Tanggal ambil ini kita harus kasih tanda strike saja, tidak boleh begini. Jadi kita ke transaksi, ini sudah, kita ke transaksi. Ini masalahnya di display, jadi kita harus ke bagian sini. Nah, ini tanggal ambilnya
kita kasih logika if if tanggal ambil sama dengan 000 sama seperti di database ini yang saya tunjukkan. Nah, jadi jika dia 000 seperti ini, maka apa, dan jika tidak maka apa. Jika dia 00, maka kita harus echo underscore else kita begini, dan kita jika tidak seperti itu maka ditampilkan tanggalnya. Kita save. Oke, dia sudah terganti menjadi strap. Tugas menyerahkannya juga belum. Coba kita tambahkan tugas menyerahkan 14. Nah, coba kita simpan transaksi. Kita simpan turnamen, lalu kita ubah tanggal terima itu. Tanggalnya tanggal 25 dicuci. Nah, ini dia bilang tanggal terima dan tulis terima pelanggan, berarti masalahnya di update. Lalu kita lihat update transaksi. Nah, di sini kita harus menggunakan logika if lagi, seperti di update insucian. Kita if pada satu variabel ini simpan ini, kolom simpan ini, jika dia 1 maka dia hanya mengubah beberapa kolom saja. Dia hanya mengubah tanggal ambil, petugas yang menyerahkan, dan status. Dia tidak mengubah ini lagi, dia tidak mengubah semua karena ini sudah disable parameternya 0. Otomatis jika dia dikirim kembali maka kolom-kolom tersebut akan hilang. Jadi kita harus menggunakan logika if seperti pada update insucian yang tadi. Oke, kita langsung buat saja. Pertama, kita buat variabel ID transaksi. Ini transaksi. Kita pakai di atas ID transaksi. Lalu kita pakai data 6 SQL itu. Select transaksi where ID transaksi like ID transaksi if while Oke, kita menggunakan logika if. Ini kita tampilkan dulu. Ini dia menampilkan apa? Pada variabel nilai dia berisi
dan menampilkan simpan. If variabel nilai yang di atas sama dengan 1, maka dia hanya menampilkan beberapa. Else dia mengupdate semua. Jadi logikanya yang ini kita paste, copy saja, kita paste di situ. If nilai sama dengan 1, maka ditampilkan MySQL query dia update transaksi set tanggal terima sama dengan tanggal terima tidak, dia hanya mengubah tanggal ambil tanggal ambil terus koma ID petugas menyerah petugas menyerah P4 koma apalagi status transaksi P6 where ID transaksi like V variabel V seperti ini, titik koma, dan kita kasih headernya location transaksi dan PHP. Kita save dan kita coba kita ubah ini. Apakah tanggal terimanya dan tugas penerima dan pelanggannya hilang? Coba kita lihat di tanggal 8 Oktober 2010 Leo dan Istrika. Tanggal 10 Leo Putri Istrika. Kalau kita simpan yang nomor 5 ini simpan dulu. Nomor 5 ini kita ubah tanggal ambilnya jadi 11, menyerahkan ke Xiaomi dibungkus. Oke, 11 dibungkus. Oke. Nah sekarang jika ini dia belum menyimpan transaksi ini, saat dia belum simpan permanen, kita tidak bisa memilih status selesai atau siap diambil. Jadi kita harus membuat logika itu lagi di update transaksi. Jika statusnya jika dia belum simpan permanen, maka dia tidak bisa memilih status selesai atau siap diambil. Oke, seperti itu. Lalu kita ubah, kita buat ini if nilai sama dengan 1, selain 1 berarti 0. Jadi kita ubah bikin di sini. Kita buat else di sini, kita buat if kita buat if lalu else
LCD. Ya betul. Di status transaksi itu berisi ada di variabel V6. Di variabel V6 sama dengan ini siap diambil, kita pakai or variabel V6 selesai. Maka dia buat apa? Dia menampilkan pesan. Kita echo script si alert ini. Dia menampilkan notifikasi status ini status ini dapat dipilih saat transaksi sudah disimpan permanen. Nah, seperti itu. Kita sedikit koma di sini dan kita save. Selesai. Di situ lalu kita coba tes. Jika dia pada simpannya 0, kalau 0 berarti tombol hapusnya masih muncul. Jika dia 0, maka dia tidak bisa memilih siap diambil. Nah, status ini dapat dipilih saat transaksi sudah disimpan permanen. Seperti itu. Terus ini kita harus kasih dia kembali satu halaman. Story go in satu, ini dia menurut satu halaman. Oke. Nah ini tidak berubah kan? Ini coba kita kasih selesai kan? Nah, tidak bisa. Dia tetap tidak bisa berubah lagi. Lalu yang ini coba kita hapus saja biar kelihatan bagus. Kita hapus. Lalu yang ini kita hapus. Lalu ini. Oke. Nah, sudah. Selanjutnya kita akan buat seperti ini. Nah, jika dia belum menambahkan apa-apa, berarti tombol simpan permanen ini tidak boleh muncul karena dia belum menambahkan apa-apa. Nah, sekarang kita buat di detail transaksi. Ini di detail transaksi kan, kita ke detail transaksi, nah kita ini kan logikanya dari grand total, jadi kita lihat saja, kita pakai logika if lagi. If grand totalnya lebih besar dari 0, karena ini grand totalnya 0. If grand total lebih besar 0, maka dia menampilkan ini tombol ini simpan permanen. Kita ubah seperti ini. Variabel grand total lebih besar 0, maka seperti ini. Grand totalnya seperti itu. Kalau di PHP berarti kita harus tutup di sini.
Kita save dan kita lihat. Nah, sudah hilang kan. Ini sudah jadi seperti ini. Jika kita menambahkan cucian, nah dia akan muncul seperti itu. Ini untuk validasi data untuk pada video kali ini sampai di sini, dan di sini saya akan melihatkan script yang telah saya tambahkan, yaitu ada date atau waktu. Saya tambahkan tombol WhatsApp juga untuk menghubungi admin. Lalu coba kita logout. Nah, tampilan awalnya juga sudah seperti ini. Saya telah mengubahnya. Nah, seperti itu. Untuk jamnya saya ada taruh di navbar. Nah, di sini. Nah, jamnya saya taruh di sini. Nah, di sini. Ini adalah scriptnya. Kelasnya white, teksnya white. Ini untuk jamnya, tampilkan jam. Lalu ini material lain. Lalu untuk WhatsAppnya ini saya membuat navbar bottom, terus saya kasih transparan dan saya taruh WhatsAppnya seperti itu. Ya, begitu kurang lebih untuk scriptnya. Ini sudah tel transaksi.